Ketika di meja makan saya ngomong dengan Romo Mahdi, enak ya kayak kowe atau iso keringetan. Romo Mahdi kan nggak bisa keringetan. Saya mengatakan kepenak ya kowe atau keringetan kelambine aku kudu gonta-ganti terus ge. Romo Mahdi mengatakan, "Oh, orang ngrasakna. Kowe kudu lebih bersyukur kowe bisa keringetan. Wong nyong sing ora bisa keringetan golet keringet kok malah kowe kepengin ora keringetan." Mungkin itu soal sepele, tapi saat itu saya iya ya. Kenapa saya mesti mengeluh ya? Yo keringetan dilap, nek teles ya dikumbah kelambine. Daripada seperti Romo Mahdi, dia mengatakan, aku kepengen keringetan, panasan ora keringetan, nyambut gawe, olahraga, senam ya ora keringetan. Saya mesti bersyukur kepada Allah. Bersukacita masih bisa keringetan, tidak usah di sauna, tidak usah dipanggang gitu ya. Wis keringetan dewek gitu. Inilah bagi saya, sukacita yang kita bagikan. Dan sukacita itu hanya bisa kita bagikan kalau kita punya sukacita kan. Bagaimana kita bagikan sukacita, wong ora duwe sukacita dewek kok. Lalu bagaimana kita supaya punya sukacita? Jangan mengharapkan persoalan semua hilang dari hidup, enggak. Persoalan hidup kita hilang kalau kita sudah mati kan. Jadi kalau yang kepingin Tuhan, bebaskan saya dari persoalan hidup, itu berarti Tuhan, cepet aku dipanggil gitu kan. Jaluk masalah dihilangi tapi nek kene balik gasik kene, padahal gelem. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Setiap orang dipanggil untuk mengalami kasih dan kebaikan Allah dan untuk mendapatkan penguatan dari sabdanya. Hari ini minggu biasa yang ke-23 ini sekaligus adalah hari Minggu Kitab Suci Nasional yang pada tahun ini mengambil tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Kita diajak untuk secara khusus pada bulan September, bulan Kitab Suci Nasional ini, untuk lebih banyak mengambil sikap mendekat kepada sabda Allah. Kita diajak untuk membuka, membaca, memahami, dan melaksanakan sabda Allah. Karena itulah yang menjadi dasar hidup beriman kita. Marilah sekarang kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, setiap bulan September Gereja Katolik Indonesia menjadikannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan kita diajak untuk semakin akrab dengan Kitab Suci, membuka, membaca, merenungkan, memahami, dan akhirnya menjadi pelaksana sabda. Sejarah munculnya bulan Kitab Suci dimulai sekian tahun yang lalu, ketika waktu itu Kitab Suci masih hanya menggunakan bahasa Latin, sehingga umat tidak memahami. Yang bisa tahu soal bahasa Latin hanya para imamnya. Kemudian pada tahun 1956 ada usaha untuk menerjemahkan Kitab Suci ke dalam bahasa masing-masing, dan itu diteguhkan oleh Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Dogmatik tentang Wahyu Ilahi, Dei Verbum, yang mengizinkan penerjemahan Kitab Suci ke dalam bahasa daerah masing-masing. Dan saudara sekalian, usaha ini sudah disambut dengan begitu indah di Indonesia ini. Usaha penerjemahan yang semula dilakukan oleh Gereja Katolik, oleh para imam OFM, kemudian dilanjutkan dalam kerjasama dengan gereja-gereja Kristen lain yang akhirnya tergabung. Bukan hanya LBI miliknya Gereja Katolik, tapi menjadi kerjasama dengan LAI. LBI itu Lembaga Biblika Indonesia milik Katolik, LAI adalah Lembaga Alkitab Indonesia yang banyak bukan milik Kristen, tapi banyak dikelola teman-teman dari gereja Kristen. Kemudian pada tahun 1977 dalam sidang Mawi, waktu itu belum KWI tapi Mawi, diputuskan supaya gereja Katolik membuat satu hari khusus untuk perayaan Minggu Kitab Suci. Dan itulah yang berlangsung sampai sekarang. Pada tahun 1977 sampai sekarang, setiap minggu pertama bulan September adalah Minggu Kitab Suci Nasional. Selanjutnya, bukan hanya hari Minggu saja, dilanjutkan dengan ditetapkan menjadi Pekan Kitab Suci Nasional, PKSN. Supaya Kitab Suci bukan hanya dibaca satu kali saja, tapi selama sepekan menjadi perhatian umat Katolik. Dirasa masih belum cukup, masih banyak umat Katolik di antara kita tidak kenal Kitab Suci. Maka dilanjutkan menjadi Bulan Kitab Suci Nasional. Diharapkan selama satu bulan ini, seluruh umat Katolik di Indonesia memfokuskan perhatian pada sabda Allah. Jadi tujuan BKSN adalah mendekatkan dan mengenalkan umat pada sabda Allah dalam Kitab Suci. Supaya bukan hanya imam, bukan hanya biarawan-biarawati, semua umat dekat dengan Kitab Suci. Dan untuk mendorong umat supaya memiliki Kitab Suci,
Bukan hanya memiliki, tapi menggunakan kitab suci. Ini adalah Minggu Kitab Suci Nasional, dan secara khusus kita akan menunjukkan perhatian kita pada kitab suci dengan perarakan kitab suci. Maka mari kita berdiri, kita sambut perarakan sambil menyanyikan lagu. Firman Allah yang tersurat puji syukur 36. Pendupaannya tetap ke depan, pendupaannya tetap hadap depan. Pendupaannya hadap depan. Sekarang mari kita duduk, kita mendengarkan pewartaan sabda Allah. Mbah Bejo yang kena positif COVID itu ternyata jauh cepat sembuhnya dibandingkan orang lain. Padahal semula banyak orang menduga karena Mbah Bejo itu sudah sepuh, pasti sembuhnya juga akan sulit dan akan lama. Tapi ternyata tidak. Maka si Pak Ijo tanya kepada Mbah Bejo, "Mbah, dendeng cepat temen sehat?" Lalu Mbah Bejo tanya pada Pak Ijo, "Lah, kowe kepengine sih kepriwe nyong sing suwe apa layane?" "Ya ora Mbah, kek lagi pada kagum wong mbah wis umur 80 meh 90, dene cepet temen sehat." "Apa Mbah, wingi jane wedi apa sih Mbah pas kena Covid?" Mbah Bejo menjawab, "Ya nyong wedi lah ya janjane. Tapi dene Mbah bisa guyang-guyu. Ya nek wedi apa emang orang guyu-guyu lah entuk apa?" "Lah ujarku Mbah ora wedi wong pas ditelepon iso guyu-guyu bae. Janjane wedi, Jok." "Lah dene Mbah bisa ora wedi maning dadine sidane?" "Iya, wong pas Covid kae ora entuk lunga-lunga, ngapa-ngapa ya ora bisa. Terus dadine nyong akeh maca kitab suci. Sing biasane seminggu sepisan macane kitab suci, nek malam jemuah, wingi saben dina macane kitab suci. Sing biasane rosario mung sedina sepisan, nek wengi ki sedina bisa ping 3. Lah ora ngapa-ngapa." Lalu Pak Ijo tanya lagi, "Emangnya nek maca kitab suci jadi cepet maling, Mbah?" Mbah Bejo mandan jengkel, "Gundulmu. Maca kitab suci ini ya cepet maling janjane. Mung yang jadi tentrem, jadi ayem. Soalnya nang kitab suci ngono ditulis kayak mukjizat-mukjizat nang Injil Lukas, akeh banget mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan. Jadi ini nyong mantep, oh pasti Tuhan Yesus yang kau bisa menyembuhkan. Jadi ini tambah semangat le sembayang. Biasanya nek rosario wong ngasih rampung wis kebablas wuyuk wingi ya melek wong anu niat sembayang sih. Dan niat banget le sembayang." Lalu dari situ Pak Ijo bertanya lagi, "Lah Mbah selain macani kitab suci kuwi jane ngapa sih? Meh seminggu wingi kayak ngapa?" "Lho aku gara-gara kanu pengangguran dadine nontoni YouTube bae kanggo kok kae apa HP-ne nyong. Sing ditonton YouTube apa Mbah? Film apa? Apa drama Korea, apa Ikatan Cinta, apa Mbah?" "Oh ya, kuwi siaran-siaran rohani, lagu-lagu rohani kok malah drama Korea, kuwi kan bojomu kae si Tulkiem." Lalu sudah, saya tidak akan cerita lagi, nanti malah Ikatan Cinta yang keluar lagi ya. Nah, Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, di dalam hidup kita ini tadi saya katakan Allah itu selalu mencurahkan cintanya yang luar biasa kepada kita. Dan itu semua sebetulnya akan dengan mudah kita temukan kalau kita membaca kitab suci. Teristimewa seperti yang dialami Mbah Bejo tadi. Ketika mengalami kegelisahan, ketika mengalami ketakutan, kekhawatiran, tidak usah bingung-bingung kemana-mana, carilah kekuatan dari sabda Allah. Di dunia ini, sekarang ini, saat ini, ada banyak orang yang bingung, orang yang kacau, orang yang mengalami kegalauan.
Tadi dalam bacaan pertama Nabi Yesaya juga menghadapi situasi yang sama. Bangsa Israel ketika Nabi Yesaya hidup itu mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami keputusasaan. Lalu Nabi Yesaya mendapat firman dari Allah, dari Yahweh yang mesti disampaikan kepada bangsa Israel. Apa itu? Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel adalah janji. Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ketika sabda ini disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang galau, yang sedang bingung dan sebagainya, bangsa Israel mendapatkan suntikan kekuatan lagi. Yang semula sudah hampir putus asa, menyerah terhadap situasi yang ada, mereka lalu dibangkitkan lagi. Oh iya ya, Tuhan berjanji Ia akan datang dan menyelamatkan kami. Lalu semangatnya hidup lagi, bangkit lagi. Orang yang sudah loyo, yang sudah males-malesan, lah ngapa temen si urip kayak ini, kabeh sini mau kesengsaraan tok, lalu dihidupkan lagi. Itu karena Yesaya menyampaikan sabda Allah yang menguatkan mereka. Sama. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus dikatakan Dia menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Dan ketika peristiwa itu terjadi, lalu banyak orang mengatakan, lihat, Yesus itu menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara. Ini adalah sebuah pengharapan. Karena pada masa itu jelas orang-orang yang mengalami cacat, apalagi mengalami sakit semacam kusta dan sebagainya, sama sekali nggak punya pengharapan. Mereka akan dibuang, disingkirkan. Yang cacat, tuli dan bisu tidak akan terpakai karena dianggap tidak bisa apa-apa. Tetapi kehadiran Yesus membawa kesembuhan yang membuat mereka punya harapan lagi. Orang kusta, sakit kusta pada masa itu dijauhi sungguh-sungguh. Orang yang kena penyakit kusta itu harus meninggalkan kampungnya. Dia mesti tinggal di hutan. Kalau suatu saat butuh masuk kampung, dia boleh masuk tapi dengan catatan sepanjang jalan masuk kampung dia berteriak kusta, 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 sehingga nanti yang lain semikir semua. Orang ketakutan sekali. Orang kusta tidak punya harapan lagi. Tapi kehadiran Yesus membawa pengharapan kepada mereka yang sakit, mereka yang menderita. Dan itu bukan hanya masa lalu Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kegalauan, kekacauan, kebingungan, ketakutan, kekhawatiran. Mbah Bejo itu tadi mengalami ketakutan, kekhawatiran karena dia positif COVID. Bukan hanya mereka saja yang sakit, kita tahu. Ada banyak sekali orang yang mengalami kebingungan. Ada orang yang sampai begitu putus asanya. Merasa saya ini satu-satunya orang yang menderita efek dari COVID. Saya kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak bisa menghidupi anak istri, membiayai sekolah anak dan sebagainya. Mereka sungguh-sungguh putus asa. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada banyak orang yang dulu itu migrasi ke kota, pindah ke kota, urbanisasi untuk cari penghidupan di kota, utamanya Jakarta. Sebagian sudah pada pulang kampung. Karena merasa sudah gak ada harapan lagi di Jakarta. Anak-anak saya yang dulu banyak bekerja di Pulau Bali, sekarang ini hampir semuanya sudah pada pulang ke Jawa. Karena apa? Mereka bekerja di Bali pasti kebanyakan di sektor pariwisata. Pariwisata pada saat ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Pulang. Lalu mereka bingung, mau aku neng kene ngapa ya? Aku kudu kepriwe. Ini orang putus asa. Dan persis kepada mereka inilah sebetulnya kita semua diundang untuk menyampaikan sabda pengharapan. Jadi, kalau kita ketemu dengan orang-orang semacam ini, kita dipanggil sebagai murid Yesus yang diutus oleh Yesus untuk juga membagikan warta pengharapan dan sukacita kepada mereka. Tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan tugas itu kalau kita sendiri tidak pernah baca kitab suci? Karena sabda penghiburan itu kita temukan dalam kitab suci. Saya ingat itu, ibu saya dulu itu tidak pernah ngomong soal kitab suci. Ketika saya aktif di gereja, mama sama papa itu agak jengkel. Kowe janin menggereja kayak orang aktif. Oh lu ya apa sih? Mau ngentong-ngentong duit? Karena kalau ikut kegiatan itu kan biaya pribadi jadinya. Saya tim atau panitia weekend Antioch. Bukan Antiochnya yang membiayai saya. Saya justru mesti bersama teman-teman tim mencari dana supaya weekend ini bisa terlaksana, pesertanya tidak usah bayar penuh. Jadi malah golek duit nggo pesertane. Bagaimana dengan kami? Bayar dewek malahan.
Maka mama sama papa dulu, ngapa sih kau di gereja? Itu dulu ketika saya masih SMA. Papa mama tidak aktif. Papa mama waktu itu mama itu baptis tahun 60-an, tapi karena 72 nikah dengan papa sipil tok, maka nggak bisa komuni. Mama tidak komuni 22 tahun atau 23 tahun. Jadi waktu itu nggak ke gereja malahan. Tapi setelah pembaharuan perkawinan, saya sudah di Metoyudan, lalu mama mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan terutama karismatik. Maka saya merasa heran sekali, mama yang dulu nggak bisa ngomong apa-apa, apa mana ngomong kitab suci, sekarang kok nek sembahyang deneng pinter ya, bisa demimil gitu. Pas luar biasa. Ketika ada orang yang sedang sedih punya masalah, mama bisa menasehati, ngutipe Injil, kitab suci, ngono hebat temen gitu. Bahkan saya sendiri yang jadi pastor kalau memberi nasihat nggak pernah banyak-banyak kutip kitab suci, mama lebih menang. Saya tanya, mah kok bisa nih jadi kayak gue? Yang dulu melayang sekarang jadi aktif sekali. Kenapa? Mama mengatakan, akeh maca kitab suci, banyak membaca kitab suci, sehingga kendati pun hidup ini banyak persoalan, banyak tantangan, mama merasa lebih tenang. Ketika tenang lalu bisa menemukan inspirasi untuk hidupnya, bisa berdoa dari situ. Sama dengan Mbah Bejo tadi, membaca kitab suci, mendengarkan doa-doa yang tayang di YouTube, lagu rohani, membuat dia terbuka pada sabda Allah, sehingga akhirnya sabda ini bukan hanya dinikmati untuk dirinya sendiri, tapi sabda ini dibagikan kepada orang lain. Ketika ada orang yang kesulitan, ada yang sedih, yang putus asa, yang merasa menderita, bisa memberikan penghiburan. Itu artinya kita membaca kitab suci bukan untuk mendapatkan sukacita bagi diri kita sendiri, tapi sukacita ini kita bagikan, kita berikan kepada orang lain. Banyak orang hidup dalam keluhan. Bagaimana mengubah keluhan itu menjadi pujian syukur kepada Allah? Satu pengalaman. Saya tuh sering kali mengeluh berkaitan dengan ini, gobios keringetan. Dulu ketika top di sini belum seperti ini. Mungkin juga dulu karena ininya masih berfungsi ventilasinya. Itu STM kan temboknya belum setinggi itu. Anginnya melebu kan karena penak. Dulu pasturannya kan urung kayak gie. Anginnya karena melebu ketemu dengan adem. Sekarang kan sudah. Mungkin juga cuacanya beda. Tapi saya mengalami perubahan ini kan ketika tahun 2004 kena DB-nya hilang, kepanasannya udah hilang. Kejebus keringet kayak gie. Lalu ketika di meja makan saya ngomong dengan Romo Mahdi, penak ya kayak kue atau iso keringetan. Romo Mahdi kan nggak bisa keringetan, maka butuh dipanasi ben keringet gitu kan. Saya mengatakan kepenak ya kue atau keringetan kelambino aku kudu gonta-ganti terus ya. Romo Mahdi mengatakan, oh orang ngasakna, kue kudu lebih bersyukur kue bisa keringetan. Wong nyong sing ora bisa keringetan golet keringet kok malah kue kepengen ora keringetan. Mungkin itu soal sepele, tapi saat itu saya iya. Kenapa saya mesti mengeluh ya? Yo keringetan dilap, nek teles ya dikumbah kelambine. Daripada seperti Romo Mahdi, dia mengatakan, aku kepengen keringetan, panasan ora keringetan, nyambut gawe olahraga senam ya ora keringetan. Oh iya, saya mesti bersyukur kepada Allah. Bersukacita masih bisa keringetan, tidak usah di sauna, tidak usah dipanggang gitu ya. Wis keringetan dewek gitu. Inilah bagi saya sukacita yang kita bagikan, dan sukacita itu hanya bisa kita bagikan kalau kita punya sukacita kan. Bagaimana kita bagikan sukacita? Wong ora duwe sukacita dewek kok. Lalu bagaimana kita supaya punya sukacita? Jangan mengharapkan persoalan semua hilang dari hidup, enggak. Persoalan hidup kita hilang kalau kita sudah mati kan. Jadi kalau yang kepingin Tuhan, bebaskan saya dari persoalan hidup, itu berarti Tuhan cepet aku dipanggil gitu kan. Njaluk masalah dihilangi tapi nek kene balik gasek kene padahal gelem. Ya kan? Maka bukan menghilangkan, tapi bagaimana sabda Allah kita ambil, kita timba menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Lalu itu kita bagikan. Itulah Bapak Ibu para saudara sekalian, bulan kitab suci menjadi kesempatan bagi kita secara khusus mengalami kasih Allah yang membuat kita punya sukacita. Dan sukacita itu nanti kita bagikan. Bulan kitab suci sebetulnya mengajak kita untuk mengalami kehadiran Allah yang mengasihi kita dalam sabdanya. Untuk mengalami bahwa Allah menguatkan kita dan janji Allah, aku sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini sungguh kita alami. Kita bersyukur bahwa Allah menyampaikan firman sukacitanya, pesan kasihnya kepada kita melewat kitab suci. Sekarang apakah kita mau menikmati kasih Allah, menikmati sukacita Allah dalam kitab suci? Bisa jadi kita tidak mengalami sukacita kasih karena kita tidak mau menerima sabdanya. Tapi kalau kita menerima, kita merenungkan dan kita melaksanakan serta membagikannya, sukacita pasti ada pada kita. Amin. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan informasi mengenai bulan kitab suci. Informasi ini juga sudah saya bagikan
lewat WA Group para ketua lingkungan stasi, dan diharapkan juga sampai pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya sampaikan di sini, kita akan memasuki dengan perayaan Minggu Kitab Suci ini, kita masuk pada bulan Kitab Suci. Tema tahun ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini dikaitkan dengan situasi, tema-tema kecilnya juga dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, tentu pendalaman Kitab Suci. Kita akan fokus pada pendalaman Kitab Suci, bukan pendalaman iman. Bedanya di mana? Dulu kami meyakini sejak lama pendalaman Kitab Suci ya isinya ngublek-ngublek tentang Kitab Suci. Pendalaman iman itu nanti sampai ke pelaksanaan dan sebagainya. Pendalaman Kitab Suci kita belajar tentang isi Kitab Suci. Untuk dewasa dan kaum muda, jamnya sama tetapi beda caranya, beda kelompok. Akan dipandu secara langsung dari paroki Kebumen ini setiap Kamis mulai tanggal 9, 16, 23, dan 30 jam 7 malam melalui Zoom meeting. Jadi masing-masing dalam keluarga, bapak ibunya kumpul dengan yang dewasa, teman-teman yang kaum muda SMP ke atas itu ikut yang mudika. Sementara untuk anak-anak usia SD akan dipandu secara Zoom meeting juga setiap minggu, mulai minggu besok 5, 12, 19, 26 jam setengah 10 pagi. Ini seperti sekolah minggu. Maka syaratnya adalah tolong ketika mengikuti ini diharapkan semua mengikuti, bawa Kitab Suci. Jadi jangan tanya teksnya mana, tidak akan dibagi, tidak akan difotokopi Kitab Sucinya. Fotokopi Kitab Suci gak kurang kerjaan jenenge. Itu yang jelas pendalaman Kitab Suci. Yang kedua adalah teka-teki silang Kitab Suci. Selama bulan September ini akan ada 4 kali TTS. Setiap TTS beda-beda. Bahannya dari mana? Bahannya adalah dari bahan pendalaman Kitab Suci pada minggu itu. Maka diharapkan ikut pendalamannya supaya bisa isi Kitab Suci. Tentu karena ini lomba maka disediakan hadiah. Setiap umat paroki Kebumen silakan mengikuti 4 TTS tadi. Jadi satu umat ikutnya 4, jangan satu orang ikut 8 nanti 2, enggak. Satu ikut 4 beda-beda semua. Karena tujuannya mengajak kita kenal Kitab Suci, mari dicoba ngisi Kitab Suci itu dengan jujur, bukan nyontek. Nanti lembar TTS-nya akan dibagikan. Bisa ambil di sekretariat mulai minggu depan tentu, karena pendalamannya kan mulai Kamis besok. Kalau butuh boleh fotokopi lembar soalnya. Jangan sudah diisi kancane, sudah difotokopi dijenengi. Itu lain urusannya nanti. Ini pengandiannya kejujuran. Anak sing dewasa iso ngajari anake yo aja nyalahke nek anake ngapusi gitu kan. Maka lembarnya boleh difotokopi sebelum diisi. Lalu yang ketiga, khusus para prodiakon-prodiakones dan calon prodiakon-prodiakones disediakan lomba yang amat istimewa sekali, membuat renungan. Karena ini penting ya, membuat renungan itu penting loh prodiakon. Temanya kurang lebih jangan takut. Karena minggu yang Kamis besok itu kan ngutip dari peristiwa Yesus itu, muridnya Yesus diombang-ambing angin sakal. Yesus datang berjalan di atas air, lalu Petrus mengatakan, kalau itu kan dikiranya hantu. Yesus mengatakan, jangan takut, aku ini. Lalu Petrus, nek memang benar kowe Tuhan Yesus, aku kan melakukan ini. Lalu Yesus mengatakan, datanglah. Petrus mantap. Tekan tengah-tengah, ono angin, bingung, mulai wedi, lelep. Lalu Yesus mengulurkan dan memegang tangan. Yesus mengulurkan tangan tok, nek ora dicekel ya ora kecandak toh. Mengulurkan tangan dan memegang. Petrus diselamatkan. Jangan takut. Prodiakon nanti akan diundi oleh koordinatornya untuk menentukan konteksnya. Temanya jangan takut disampaikan dalam peringatan arwah, dalam midodareni, dalam syukuran. Jajal ndeleng kayak apa? Dewan jurinya nanti romonya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengharapkan kita semua ikut terlibat dalam BKSN ini. Kenapa? Kitab Suci itu dasar ajaran iman dan ajaran gereja. Tradisi gereja landasannya tetap Kitab Suci. Umat Katolik sering dianggap dan bisa jadi betul juga, kita itu jauh dari Kitab Suci.
Nek wong Kristen ning gereja nggawane kitab suci, wong Katolik nggawane puji syukur Mada Bakti. Kuwi wis iki salah nggawa ya toh? Lalu bagaimana? Begitu jauhnya, saking jauhnya sampai tidak biasa dan tidak bisa buka kitab suci. Golek kitab Mazmur malah bukanya perjanjian baru. Lah akan di kiamat ya bakalan ketemu nek gue. Nah, repotnya Bapak Ibu, seringkali kita kedatangan tamu. Orang Katolik itu kan ramah ya toh. Ono tamu dipersilahkan. Monggo, monggo. Jebul kono nggawa kitab suci. Bapak Katolik, Ibu Katolik iya. Pernah baca kitab suci? Pernah Pak, setahun sekali naik BKSN. Nah, apa yang Bapak Ibu baca? Coba buka kitab suci ini, kitab ini, kitab ini. Sana ngomong macam-macam kayaknya mung domblong nggak ngerti apa-apa. Lalu tiba-tiba katakan, jadi sebetulnya ajarannya Bapak Ibu di gereja itu salah. Maaf saya sebut, saksi Yehova. Itu bukan Kristen ya, saksi Yehova. Kesimpulan mereka, Yesus itu malaikat Mikael loh yo. Tapi membuktikannya dengan ngajak buka kitab suci. Lah awake dhewe kok ngerti apa? Oh iya berarti salah ya selama ini ya ajaran di gereja saya. Ya sudah kalau gitu tinggalkan gereja Katolik, melu aku. Karena kita tidak punya dasar kitab suci. Semoga kita makin dekat kitab suci punya dasar iman yang kokoh dan kuat. Bagi anak-anak juga sama. Bagaimana anak-anak belajar kitab suci dari orang tuanya? Wong-wong tuanya nek ditakoni malah lebih orang mudeng. Nanti suatu ketika orang tua kecewa, Romo anak saya meninggalkan gereja. Kenapa? Itu didatangi itu pengkhotbah. Romo anak saya meninggalkan gereja. Kenapa? Itu calon pacarnya mengatakan, gerejamu salah, ono mariane, ono macam-macam. Melu gerejaku bae sing sesuai kitab suci. Lalu kita kecewa. Maka baik kita belajar. Sekali lagi saya mengharapkan pendalaman kitab suci setiap Kamis jam 7 malam bisa dimanfaatkan sungguh-sungguh sehingga akan menjadi lebih baik lagi, iman kita lebih kuat. Itu saja pengumuman saya. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita pada malam ini. Maaf lewat dari 1 jam. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi dan memberkati kita, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah. Perayaan Ekaristi syukur kita sudah selesai.